keluarga Indonesia, kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih bicara tentang IQ, EQ. Nah, nanti tadi kita udah bahas bagaimana sih sebenarnya EQ nih ya, aku lebih concern ke EQ bahwa ada 6 emosi dasar yang harus dikenalkan ke anak. Nah, ini tadi kita belum sampai bagaimana mengelolanya agar semuanya jadi satu hal yang harmonis gitu ya. Tapi kita mau ngobrol dulu nih nanti sama salah satu ibu dari Kalimantan. Ibu ini juga pasti punya pengalaman yang luar biasa, karena dia selain juga seorang ibu, dia juga seorang pendidik. Kita sapa langsung ya, ada Ibu Suci. Halo Ibu Suci. Halo Suci. Apa kabar? Oke, Ibu Suci. Nah, hari ini nih hari yang spesial ya, bisa ngobrol jarak jauh nih dengan Ibu yang di Kalimantan ya posisinya ya. Iya, betul. Oke, nah hari ini kita akan ngobrol tentang IQ dan EQ. Nah, Ibu Suci sendiri ini kan selain seorang ibu juga seorang pendidik. Yang Ibu pahami tentang dua konsep ini apa sih? Bisa dijelaskan nggak? Yang saya pahami tentang IQ, apa yang dikatakan Bu Jovita tadi benar ya. Memang jenis kecerdasan yang kaitannya dengan proses belajar itu secara akademik memang sangat diperlukan sekali, seperti teknik menghitung, seperti mengenal unsur-unsur yang secara logis, terus memahami sebuah bahasa, seperti itu bagian dari kecerdasan intelektual ya, yang disebut dengan IQ. Dan seperti yang disampaikan juga tadi, seperti IQ yang kita sebut dengan kecerdasan emosional, atau kalau di dunia pendidikan namanya pendidikan karakter. Kemampuan seseorang yang untuk bagaimana bisa mengenali, mengelola, dan bahkan mengekspresikan emosinya dengan baik seperti itu, dan juga bisa memahami emosi yang orang lain rasakan. Baik, jadi memang pemahamannya sudah sama. Jadi memang pemahamannya juga sudah baik sekali gitu ya. Nah, untuk aplikasinya pada anak sendiri Ibu, secara mungkin ini seorang ibu gitu ya, biasanya apakah Ibu Suci sendiri ada hal-hal yang lebih penting? Biasanya saya lebih fokus pada IQ anak saya deh dibandingkan EQ-nya. Apakah itu berlaku juga atau justru sudah seimbang? Menurut saya sudah seimbang, karena memang saya melihat sekarang di dunia pekerja ya, di dunia kerjaan itu memang lebih berhasil ketika dididik dengan pendidikan yang karakter. Jadi pakar psikolog mengatakan salah satunya dengan Goleman, yaitu kecerdasan intelektual menyumbang 20% bagi kesuksesan, daripada lebih baik, maksudnya lebih sedikit ya untuk, sedangkan 80%-nya ada sumbangan kekuatan lain yang terpenting adalah emosi, yang kecerdasan emosi tadi, seperti itu. Baik, kalau melihat apa yang jadi pemahaman dari Ibu Suci sendiri ya, nanti ini sudah cukup sangat baik, akhirnya bisa diaplikasikan juga baik saat mendidik anak atau mungkin mendidik anak-anak didiknya di sekolah ya. Nanti sendiri melihat itu seperti apa? Iya, betul. Jadi ini konsep yang memang sudah dipakai sekali ya, terutama tadi kita sudah mendengar dari Bu Suci gitu, bahwa di pendidikan memang terpakai sekali, khususnya dalam mengajarkan anak bagaimana belajar karakter gitu, dan ini juga sudah disosialisasikan juga kepada para orang tua, sehingga sejalan nih antara apa yang diajarkan di sekolah dan juga apa yang diajarkan di rumah. Nah, kalau kita lihat tadi Suci juga sudah mengatakan bahwa ternyata memang di dunia kerja gitu ya, memang lebih banyak kita menekankan pada emotional quotient. Kenapa? Karena IQ hanyalah faktor yang untuk mempermudah aja gitu. Jadi maksudnya mempermudah untuk tadi melakukan analisa, menggunakan logik berpikirnya gitu ya. Artinya itu adalah esensi dasar. Tapi kemudian pada saat itu ada, kemudian bagaimana bisa menyampaikan kepada orang lain dengan baik, kemudian tahu bagaimana timing menyampaikannya, dan tahu bahwa ini disampaikan sesuai dengan situasi dan kondisi yang sesuai, dan kemudian bagaimana tahu bagaimana cara memotivasi diri dan orang lain atau timnya, itu adalah semua di dalam EQ sebetulnya. Oh, jadi itu justru di dunia kerja itu yang lebih penting. Betul gitu ya. Sekali. Nah, Ibu Suci, aku mau tanya, Ibu sendiri punya putra atau putri di usia berapa, Bu? Saya punya putri usianya 5 tahun. Oke, jadi di usia TK ya. Nah, untuk Ibu sendiri menerapkan apa sih pada anak untuk bisa, kalau tadi kan memang harus dikenalkan nih 6 emosi dasar gitu ya. Apakah ini juga diterapkan pada anak Ibu di rumah? Benar sekali, saya terapkan, karena memang pola pengasuhan saya sinkron dengan pendidikan yang ada di sekolahnya. Jadi kami menerapkan pendidikan karakter dengan menanamkan beberapa nilai-nilai karakter seperti 9 pilar, seperti itu. Iya.
Oke, nah kalau kita lihat ini usia 5 tahun, ada kesulitan tersendiri nggak sih Ibu Suci untuk memperkenalkan tentang emosi itu bentuknya apa saja pada anak? Apakah ada kesulitan tersendiri dan bagaimana sebenarnya? Kalau kesulitan pasti ya, karena memang kadang, mendidik anak sendiri jauh lebih sulit daripada mendidik anaknya orang lain biasanya seperti itu. Karena mendidik anaknya sendiri itu memang butuh energi ekstra dan benar-benar, biasanya yang jadi panutan itu bukan orang tuanya kadang. Jadi yang jadi panutan adalah, gurunya, seperti itu. Jadi, kadang saya harus komunikasi aktif dengan gurunya bagaimana menyinkronkan pendidikan karakter sejak dini, seperti itu. Ini menarik ya, fakta yang menarik bahwa Ibu Suci adalah seorang pendidik. Ternyata memang ya tetap saja anaknya ini figur guru ini kayaknya dialami oleh semua ibu juga ya. Kayaknya lebih nurut nih kalau gurunya yang ngomongin gitu ya. Benar. Ini wajar ya nanti terjadi dan bagaimana caranya kita bisa akhirnya bersinergi dengan guru untuk membentuk karakter anak. Mm-mm. Intinya adalah komunikasi tadi itu ya. Karena apa? Karena tadi guru kan adalah sebetulnya orang tua anak di sekolah Ya. gitu. Ya dalam hal ini memang sedang pandemi jadi lagi online learning ya berarti memang orang tua bagi si anak pada saat memang melakukan pendidikan secara daring gitu. Sehingga memang dua-dua sama-sama orang tuanya nih, satunya di rumah, satunya di sekolah gitu. Jadi orang tua kedua. Nah, jadi makanya komunikasi itu yang menjembatani. Artinya pada saat melakukan sesuatu kepada anak dan menanamkan nilai-nilai tertentu pada anak, dari pihak sekolah atau guru biasanya akan melakukan yang namanya parents meeting kan. Kemudian mereka akan menginformasikan apa saja nih yang sudah kami ajarkan kepada anak-anak Anda gitu. Nah, sehingga dihimbau kepada orang tua untuk melakukannya juga di rumah. Dan apabila ada kesulitan gitu, nah makanya dari orang tua itu jangan segan-segan untuk bertanya ke guru. Kadang kan segan tuh bertanya ke guru, padahal sebetulnya dari guru itu welcome sekali gitu, atau kemudian malah senang kalau memang ada orang tua yang bertanya dan kemudian bisa berdialog atau kemudian bertanya tentang kesulitan yang memang dihadapi anaknya di rumah, karena guru pun kan biasa tahu karakter anak ya, jadi biasa saling sharing di sini. Demikian pula sebaliknya, apabila pada saat di sekolah kemudian anak-anak ada suatu karakter sulit yang kemudian guru kurang bisa handle karena berkaitan dengan kebiasaan di rumah dan sebagainya. Nah, guru juga akan mengkomunikasikan ini dengan orang tua. Nah, sehingga balance atau sejalan nih gitu. Baik, jadi memang harus ada komunikasi. Intinya dari semua itu komunikasi yang baik biar Betul. terjalin juga, biar nanti aplikasinya juga sangat baik juga ya, Iya, Antian. betul Nah, sekali. Ibu Suci, di sini ada Anti Jo. Pastinya banyak pertanyaan nih. Mungkin ada yang ingin ditanya nggak untuk Anti terkait dengan tema kita hari ini tentang IQ dan EQ? Jadi gini, jadi waktu saya masih kecil, pola asuh pendidikan orang tua dan guru zaman dulu kan berbeda ya sekali dengan sekarang kan. Nah, kadang semua yang dulu diberikan pola asuh dulu itu kadang terekam sampai sekarang kan. Yang negatif-negatif itu pastinya banyak sekali gitu kan. Dan kadang di bawah alam sadar pun ketika nggak sadar, kadang kita sampai anak yang sekarang ini misalnya lagi dia membuat kesalahan gitu, otomatis kita kadang nggak sengaja memarahinya yang sampai dia itu nangis sampai seperti marahnya sekali gitu. Itu bagaimana ya Bu Jo untuk bisa menghilangkan atau enggak menetralisir kemarahannya seperti itu agar anak nggak trauma berkepanjangan seperti saya gitu. Ini juga ya. Iya, Ini betul. menarik bagaimana pola asuh lama yang begitu tertanam pada orang tua. Mungkin di saat itu orang tua di zaman dulu lebih mementingkan IQ-nya deh daripada bagaimana kita mengelola emosi. Nah, akhirnya terbawa sampai sekarang. Lalu bagaimana kita bisa mengelola emosi anak kalau kita sendiri sulit mengendalikan? Bagaimana nih, Anti? Betul banget. Ini makasih banget tuh Suci, pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, jadi untuk menjawab ini memang ada dua hal yang memang kita perlu perhatikan gitu ya. Yang pertama adalah satu, dengan kita memahami tadi konsep EQ, EQ itu akan membantu kita tahu terlebih dahulu. Kalau orang yang sudah tahu sama yang belum tahu kan beda ya. Kalau tahu berarti dia tinggal mengontrol emosinya aja karena dia tahu memang itu perlu dikontrol. Tapi kalau memang yang nggak tahu berarti dia nggak akan kontrol kan, dia pun nggak tahu gitu ya. Nah, kalau sudah tahu itu udah bagus. Kemudian berikutnya adalah ngontrol. Nah, cara mengontrol ini caranya bermacam-macam. Bisa dengan cara misalnya contohnya nih melakukan relaksasi, atau kaitannya dengan EQ atau tema kita hari ini adalah kita bisa menyampaikan kepada anak emosi kita. Jadi jangan langsung marah, tapi kemukakan I message. Jadi saya merasa apa karena apa. Misalnya contohnya tadi, Dek, Bunda ini lagi sedih loh, gitu kan ya. Karena apa? Sampaikan gitu. Atau tadi, Dek, Bunda lagi kecewa, seperti yang tadi contoh saya katakan, karena
tadi sudah janjinya kita mau main bareng, tapi Dedek sekarang main game berlebihan, jadi kita nggak bisa main bareng misalnya. Jadi seperti itu. Nah kalau kita sudah mengutarakan nama perasaan kita, nah biasa emosi kita tuh tensinya juga akan turun. Jadi kita nggak akan Karena kita meledak-meledak. meluapkan apa yang ada Betul dalam sekali. hati ya. Dan tujuannya kan sebetulnya perasaan kita dulu yang kita ungkapkan, bukan kita langsung kayak nembak kesalahan dia gitu. Akan beda misalnya kalau misalnya contohnya gini, kamu nih Adek main game terus, main game terus gitu. Nah kita kan langsung nyasarnya ke dia. Yes. Orang atau anak akan merasa terserang kan egonya. Betul. Gitu. Nah sehingga Justru akan memberikan perlawanan ya? ya, entah dia membantah, entah kemudian dia menolak dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita merasa kita melakukannya dari kita terlebih dahulu tadi, ibu merasa sedih, ibu merasa kecewa dan sebagainya. Nah anak itu kemudian akan take attention gitu, maksudnya oh iya ya karena saya membuat mama seperti ini, oke jadi apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi dia lebih merasa bahwa saya harus menolong, saya harus melakukan hal lain supaya misalnya bunda atau mama tidak berperasaan seperti ini. Dan terpenting dia nggak merasa disalahkan tuh tadi. Itu dia, jadi jangan menyerang tapi libatkan anak pada perasaan kita agar dia juga punya empati ya dalam kondisi ini. Luar biasa. Kira-kira seperti itu Bunda Suci, sudah terjawab ya? Ya sudah, terima kasih. Luar biasa. Bunda Cici terima kasih banyak sudah berbagi inspirasi, berbagi cerita di Kumpul Keluarga. Semoga nanti lain waktu kita bisa berbagi lagi ya. Salam untuk anak-anak di rumah dan juga anak-anak di sekolah. Iya, salam. Makasih. Baik, aduh makin seru nih perbincangan kita. Kayaknya aku juga banyak pertanyaan nih nanti Anti, tapi kita jeda dulu ya. Iya. Baik, keluarga Indonesia jangan kemana-mana. Kita masih akan dalam perbincangan yang seru tentang IQ dan EQ, tapi setelah jeda tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.